Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Pratnya Paramita dengan NIM 2302622010321. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis dengan judul Pradalike, Kap Lampu Anyaman Bambu Estetik Ramah Lingkungan sebagai produk kreatif UMKM. Usaha ini saya rancang sebagai bentuk inovasi dari produk kerajinan lokal yang tidak hanya memiliki nilai seni dan keindahan, tetapi juga mendukung konsep keberlanjutan dan ramah lingkungan. Melalui Pradalike, saya ingin menunjukkan bahwa produk kreatif UMKM bisa bersaing, bernilai jual tinggi, dan tetap mengangkat kearifan lokal. Ekonomi kreatif di Indonesia sekarang punya kontribusi yang sangat besar, terutama di sektor kerajinan. Tren pasar juga menunjukkan peningkatan minat terhadap produk yang berbahan alami dan ramah lingkungan. Tapi di sisi lain, masih banyak produk dekorasi yang didominasi barang impor berbahan sintetis yang sebenarnya kurang berkelanjutan dan tidak mencerminkan nilai lokal. Dari permasalahan itu, lahirlah ide Pradalike, kap lampu anyaman bambu yang bukan hanya estetik, tapi juga ramah lingkungan dan bernilai budaya. Bambu dipilih karena mudah diperbarui, tersedia melimpah, dan punya nilai tradisi yang kuat. Produk ini menyasar dua segmen utama, business to customer B2C, yaitu konsumen individu seperti masyarakat atau wisatawan asing, dan business to business B2B, yaitu hotel, kafe, dan restoran yang ingin menampilkan suasana natural dan unik. Selain membawa nilai ekonomi, Pradalike juga memberikan dampak sosial, yaitu dengan memperdayakan pengrajin lokal dan mendukung ekonomi hijau. Tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk menilai seberapa layak Pradalike dijalankan melalui analisis pasar, aspek teknis dan manajemen, kajian hukum, keuangan, hingga rekomendasi pengembangan yang berkelanjutan. Aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini diberi nama Pradalike yang bergerak di bidang kerajinan kap lampu anyaman bambu estetik dan ramah lingkungan. Lokasi usaha direncanakan dekat dengan sumber bahan baku bambu agar proses produksi lebih efisien dan mudah menjangkau konsumen. Sistem produksinya dilakukan dengan dua model, yaitu made to order dan ready stock, menyesuaikan permintaan pasar. Struktur organisasinya sederhana, terdiri dari beberapa bagian utama: pemilik sebagai pengambil keputusan dan pengawas jalannya usaha, bagian pengadaan bahan baku yang bertugas mencari dan menyediakan bambu berkualitas, bagian produksi yang fokus membuat kap lampu handmade dengan hasil rapi dan estetik, bagian distribusi dan pemasaran yang mengatur promosi serta menyalurkan produk ke konsumen maupun mitra usaha, dan bagian administrasi dan keuangan yang mengatur arus kas, mencatat transaksi, dan membuat laporan sederhana. Struktur ini sederhana tapi efektif sesuai dengan karakter usaha skala UMKM. Dari sisi aspek hukum, Pradalike memiliki komitmen untuk beroperasi secara resmi dan legal. Legalitas ini penting agar usaha bisa dipercaya konsumen, mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan punya akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Beberapa dokumen penting yang akan diurus antara lain nomor induk berusaha atau NIB, izin usaha mikro kecil atau IUMK, NPWP, serta sertifikat merek dagang Pradalike sebagai identitas produk. Selain itu, juga akan disiapkan surat keterangan domisili usaha dan bila memungkinkan sertifikat ramah lingkungan atau SNI untuk memperkuat citra produk hijau dan berkelanjutan. Kemudian dari aspek pasar dan pemasaran, tren saat ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dekorasi eco-friendly dan handmade. Target pasar Pradalike dibagi menjadi dua segmen, yaitu business to customer dan business to business. Dengan mengusung nilai estetika dan keberlanjutan, Pradalike punya potensi kuat untuk bersaing dengan produk impor, sekaligus memperkenalkan karya lokal yang ramah lingkungan ke pasar yang lebih luas. Berdasarkan hasil perhitungan, kami mengasumsikan kapasitas produksi awal sebanyak 250 unit kap lampu per bulan dengan harga jual Rp160.000 per unit. Dari sini diperoleh pendapatan kotor sekitar 40 juta per bulan. Dengan total biaya produksi sekitar 19 juta, maka estimasi laba kotor per bulan mencapai 20 juta. Jika diasumsikan permintaan meningkat sekitar 10% setiap bulan, maka proyeksi pendapatan tahunan dapat mencapai 678 juta dengan estimasi laba kotor sebesar 346 juta. Menariknya, titik impas atau break-even point tercapai pada penjualan 58 unit, yang berarti hanya sekitar 23% dari total kapasitas produksi. Artinya, usaha ini sangat efisien dan cepat balik modal. Dari sisi strategi pemasaran, kami menggunakan pendekatan 4P, produk. Pradalike menghadirkan kap lampu bambu modern yang bisa custom design sesuai selera, tapi tetap ramah lingkungan. Price menggunakan
menggunakan strategi value based pricing, jadi harga Rp160.000 per unit disesuaikan dengan nilai estetik dan bahan alami, serta ada potongan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar, business to business. Place penjualan dilakukan secara langsung dan juga melalui platform online shop agar menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, promotion, kami memanfaatkan media sosial, ikut pameran UMKM, berkolaborasi dengan kafe atau hotel, serta mengadakan workshop singkat untuk memperkenalkan produk kami. Dengan strategi ini, kami berharap Prada Like bisa dikenal sebagai produk lokal yang estetik, fungsional, dan berkelanjutan. Dari hasil analisis, ada dua jenis pesaing utama, yaitu pesaing lokal dan pesaing global. Pesaing lokal umumnya menawarkan harga yang lebih murah tetapi masih menggunakan desain tradisional dan kurang inovatif. Sedangkan pesaing global seperti produk impor memang unggul dalam produksi massal, namun cenderung kurang ramah lingkungan dan tidak memiliki nilai budaya lokal. Disinilah keunggulan Prada Like terlihat. Produk kami menawarkan desain modern handmade, berbahan eco-friendly, serta punya nilai seni dan keunikan tersendiri. Jadi selain estetis, produk ini juga punya nilai sosial dan budaya yang kuat. Lalu dari sisi aspek lingkungan dan AMDAL, Prada Like sudah termasuk kategori usaha hijau karena menggunakan bahan alami bambu yang mudah diperbarui. Proses produksinya dilakukan secara manual, jadi minim limbah dan polusi, dan limbah sisa bambu juga kami manfaatkan kembali, misalnya untuk produk turunan atau bahan bakar alami. Selain itu, usaha ini juga memperdayakan masyarakat lokal, jadi berdampak positif secara ekonomi maupun lingkungan. Selanjutnya, untuk aspek teknis dan teknologi, lokasi usaha kami dirancang dekat dengan sumber bahan baku dan tenaga pengrajin. Peralatan yang digunakan pun sederhana, seperti gergaji, bor listrik, tang, dan alat penghalus bambu. Tapi di sisi lain, kami juga memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran online dan aplikasi pencatatan keuangan agar lebih efisien. Terakhir, dari aspek sumber daya manusia, struktur organisasi kami terdiri dari 5 bagian utama: pemilik, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi dan pemasaran, serta administrasi keuangan. Kualitas produk sangat ditentukan oleh keterampilan pengrajin dan koordinasi antar bagian. Kedepannya, seiring meningkatnya permintaan, jumlah tenaga kerja akan kami tambah agar kapasitas produksi bisa mencapai lebih dari 500 unit per tahun. Jadi dari aspek operasional sampai sumber daya manusia, Prada Like sudah siap dijalankan dengan sistem yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Total modal awal yang dibutuhkan sebesar Rp39.899.100. Modal ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan utama seperti bahan baku bambu dan material pendukung yang menjadi komponen terbesar, yaitu sekitar Rp20 juta. Kedua, peralatan produksi seperti gergaji, bor, tang, dan alat finishing sebesar 5 juta. Lalu perlengkapan listrik untuk instalasi lampu juga senilai 5 juta. Selain itu, kami menganggarkan biaya kemasan sekitar Rp1.250.000 serta promosi dan pemasaran awal sebesar 3 juta, misalnya untuk spanduk, media sosial, dan konten digital. Kemudian ada juga biaya operasional awal seperti listrik, transportasi, dan internet sebesar Rp2.500.000 serta biaya tetap dan penyusutan sebesar 3 juta. Dari pembagian tersebut bisa dilihat bahwa struktur modal Prada Like difokuskan pada bahan baku dan produksi, karena memang inti usaha ini berada di sektor kerajinan handmade bambu yang menonjolkan kualitas dan keunikan produk. Aliran kas bersih atau net cash flow dari usaha Prada Like. Di sini kami menggunakan asumsi produksi dan penjualan sebanyak 250 unit kap lampu per bulan dengan harga jual rata-rata Rp160.000 per unit. Dari asumsi itu, pendapatan per bulan mencapai sekitar 40 juta atau Rp180 juta per tahun. Kemudian untuk biaya, ada biaya produksi variabel sebesar Rp80.000 per unit, ditambah dengan biaya operasional tahunan seperti listrik, transportasi, dan pemasaran yang diperkirakan 30 juta per tahun. Kalau di total, biaya tunai tahunan mencapai sekitar 276 juta. Selain itu, kami juga menghitung penyusutan peralatan, yaitu dari aset senilai 10 juta dengan nilai sisa 2 juta dan umur ekonomis 5 tahun. Jadi penyusutannya sekitar 1.600.000 per tahun. Dari semua itu, diperoleh laba bersih setelah pajak (IET) sebesar Rp182.160.000 per tahun.
Jika ditambah penyusutan, maka aliran kas bersih tahunan atau net cash flow-nya menjadi 183.760.000 per tahun. Artinya dari investasi awal sebesar 39 juta, usaha ini bisa menghasilkan arus kas positif yang stabil setiap tahun, menandakan bisnis Pradana Like sangat sehat dan efisien. Analisis kelayakan investasi. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa cepat modal bisa kembali dan seberapa besar nilai keuntungan yang dihasilkan. Pertama yaitu payback period atau periode pengembalian modal. Rumusnya adalah investasi awal dibagi dengan aliran kas bersih tahunan. Dari perhitungan, investasi awal sebesar Rp39.899.100, sedangkan aliran kas bersih tahunan sebesar Rp183.760.000. Kalau dibagi, hasilnya adalah 0,217 tahun. Kalau dikonversi, sekitar 79 hari atau kurang lebih 2 bulan 19 hari. Artinya modal usaha Pradana Like bisa kembali dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 2 bulan lebih sedikit. Kemudian yang kedua, NPV atau Net Present Value. Hasil perhitungan menunjukkan nilai NPV positif sebesar Rp654.585.900. Karena nilainya positif dan cukup besar, itu berarti usaha Pradana Like sangat layak untuk dijalankan. Nilai ini juga menggambarkan kalau usaha ini punya potensi keuntungan yang tinggi selama 5 tahun operasional dengan investasi awal yang relatif kecil dan permintaan pasar yang terus meningkat. Ada 2 indikator terakhir untuk menilai kelayakan investasi, IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini menggambarkan seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi dibandingkan modal awal yang kita keluarkan. Dari hasil analisis, Pradana Like memiliki nilai IRR sebesar 55%, jauh di atas tingkat suku bunga acuan yaitu sekitar 10%. Artinya usaha ini sangat layak dan menguntungkan karena keuntungan bersihnya jauh lebih besar dari tingkat pengembalian minimal yang diharapkan. Nilai IRR yang tinggi juga menunjukkan kalau modal yang dipakai efisien dan bisa menghasilkan profit dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian yang kedua adalah PI atau Profitability Index. PI ini digunakan untuk melihat seberapa besar nilai sekarang dari keuntungan dibandingkan dengan investasi awal. Hasilnya, Pradana Like punya nilai PI sebesar 17,38. Artinya setiap Rp1 investasi akan menghasilkan Rp 17,38 nilai balik. Karena nilainya jauh lebih besar dari 1, usaha ini bisa dibilang sangat menguntungkan dan berpotensi memberikan imbal balik yang tinggi. Jadi dari keempat indikator kelayakan, PP, NPV, IRR, dan PI, semuanya menunjukkan hasil positif dan menguntungkan sehingga bisa disimpulkan Pradana Like benar-benar layak untuk dijalankan. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa usaha Pradana Like, kap lampu anyaman bambu yang estetik dan ramah lingkungan, layak untuk dijalankan. Dari sisi pasar, segmen B2C terutama turis asing di Bali menjadi pasar yang sangat potensial dan dominan. Sementara untuk segmen B2B seperti hotel, kafe, dan restoran juga memberikan peluang kerjasama jangka panjang. Secara operasional, proses produksi mudah dilakukan, bahan baku tersedia secara lokal, dan bisa melibatkan tenaga kerja terampil dari masyarakat sekitar. Struktur organisasinya juga sederhana, sesuai dengan kategori UMKM, dan sudah bisa dijalankan secara legal. Hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa modal awal sebesar Rp39.899.100, aliran kas bersih tahunan sebesar Rp183.760.000 dengan payback period 79 hari atau sekitar 2 bulan setengah, nilai NPV positif 654 juta, IRR mencapai 55% dan PI sebesar 17,36. Semuanya menunjukkan kalau usaha ini sangat menguntungkan dan efisien secara finansial. Sebagai saran, agar Pradana Like dapat berkembang lebih berkelanjutan, kami merekomendasikan beberapa langkah di diversifikasi produk agar variasinya lebih banyak, memperkuat branding dan promosi digital, menjaga kualitas bahan dan hasil produksi, menjalin kerjasama dengan pelaku pariwisata serta desainer interior, dan mengembangkan sumber daya manusia lokal agar usaha ini bisa terus tumbuh secara mandiri dan konsisten. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.